semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Kalau hadir semua, bisa kita lanjut ya. Bisa, Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan ketua kelas. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang teladan sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah. Pada saat itu Umar bin Khattab salah satu orang yang menentang Rasulullah. Dia ingin membunuh Rasulullah. Dan pada saat itu juga, ketika ia ingin membunuh Rasulullah, dia mendengar berita bahwasanya adik kandungnya itu yang bernama Fatimah binti Khattab ternyata sudah terlebih dahulu memasuki agama Islam. Nah, di situ dia sangat marah kepada adiknya, tetapi adiknya sedang membaca Al-Quran surat At-Toha. Nah, di situ Umar bin Khattab hatinya merasa luluh, kemudian dia bilang ke Fatimah bahwasanya dia ingin memasuki Islam dan ingin mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah. Oke, singkat cerita, pada tahun 622 Masehi, Umar pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, sehingga ia juga banyak berperan dalam perkembangan hukum Islam. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Ia merupakan seorang budak. Kenapa Abu Lu'lu' membunuh Umar? Karena Umar tersebut bisa menguasai Persia. Dia balas dendam ke Umar. Akhirnya Umar terbunuh di tangan Abu Lu'lu'. Kisah Umar bin Khattab, yaitu sahabat Rasulullah ini, kita bisa meneladani sikapnya, yaitu sederhana, cerdas, tangguh, dan penuh keberanian. Di balik semua sifat tersebut, beliau memiliki hati yang lembut. Beliau bisa luluh dengan lantunan ayat-ayatnya Allah. Oke, pertemuan kali ini Ibu buka sesi tanya jawab ya. Silahkan yang ingin bertanya
Alfiah, ajukan pertanyaannya. Saya Bu, Ya, Amin. Mau bertanya apa? izin bertanya sebelumnya Bu. Ya. Saya mau bertanya, apa alasan Umar bin Khattab itu masuk ke dalam agama Islam? Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih untuk Amin. Langsung Ibu jawab ya pertanyaan dari Amin, yaitu apa alasan Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Jadi alasannya itu karena Umar itu tertarik mendengar saudara perempuannya yaitu Fatimah binti Khattab melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu pada surat Toha. Beliau dulu di situ. Bahkan beliau juga ingin mempelajari Al-Quran dan ingin masuk Islam sebab si Fatimah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti itu. Bagaimana, Amin? Apakah sudah dipahami? Bu, alhamdulillah Bu, jawabannya sangat bisa dipahami Mas saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian ada yang ingin bertanya kembali? Saya Bu, ya mau silakan bertanya apa? Jadi gini Bu, Putri mau tanya, kenapa Umar itu disebut sebagai singa padang pasir Bu? Singa padang pasir, julukan Umar bin Khattab. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang jawab ya pertanyaan dari Murni. Mengapa Umar disebut sebagai singa padang pasir? Karena beliau hidup dengan kesederhanaan, kecerdasan, dan ketangguhan. Sampai-sampai jin saja takut ketika bertemu Umar bin Khattab di jalan. Jadi ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya, wahai Ibnu Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Maksudnya demi Allah, aku ini bersama Allah, gitu kan. Sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan kecuali ia mencari jalan yang lain. Jadi ketika ada Umar bin Khattab jalan di suatu jalan, kemudian jin juga jalan juga hampir berpapasan. Dari kejauhan dia tuh melihat ada Umar. Nah, dia mencari jalan lain biar gak bertemu dengan Umar, jadi tidak bertemu. Seperti itu. Sampai-sampai jin saja takut dengan Umar karena keberanian seorang Umar itu tidak ada yang menandingi di dunia ini. Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami Bu. Oke, selanjutnya kita akan diskusi ya. Ibu bagi dua kelompok, untuk yang putri satu kelompok, untuk yang putra satu kelompok. Ibu bagi kertasnya ya. Jadi silahkan ditulis pertanyaannya. Pertanyaannya, apa hikmah yang didapatkan? Apa hikmah yang didapatkan dari kisah Umar bin Khattab? Jadi nanti kelompoknya berdiskusi tentang hikmah dari kisah Umar bin Khattab. Nanti perwakilan dari kelompoknya maju satu-satu ya. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan tugasnya. Baik, Ibu. Alhamdulillah sudah Bu. Untuk yang putra silahkan maju ke depan dibacakan hasil diskusinya. Baik Bu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang materi apa hikmah yang didapatkan dari kisah Umar bin Khattab.
Jadi yang pertama ialah cerdas. Cerdas yang Umar itu bisa dapat strategi, bisa dalam ke penampilannya atau dari yang lainnya. Terus yang kedua ialah penuh keberanian. Jadi Umar itu mempunyai sifat keberanian dari perangnya, ngambil keputusannya atau yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najib, terima kasih Flos. Bagus ya hasil diskusi dari yang putra. Sekarang yang putri apakah lebih bagus atau lebih jelek? Coba lebih jelek harus lebih bagus. Iya Bu. Ayo silakan lagi Bu. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hikmah yang didapat dari kisah Umar bin Khattab. Jadi yang pertama itu adil. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersikap adil ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat hidup secara sederhana, yakni tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai seorang hamba yang berlebih-lebihan. Mungkin itu saja Bu dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Suci. Kita kasih tepuk tangan ya. Oke, jadi itu ya hikmah yang bisa diambil dari kisah Umar bin Khattab. Oke, untuk pelajaran pada hari ini kita cukupkan ya. Kesimpulannya yaitu dari kisah Umar bin Khattab, kita sebagai orang Islam harus memiliki sifat adil, sederhana, keberanian, ya kan? Ketika kita dihadapkan suatu permasalahan, kita tidak boleh memihak salah satunya saja, tapi kita ambil jalan tengahnya. Seperti apa masalah itu bisa selesai. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh boros, harus sederhana. Yang dibutuhkan saja yang dibeli, misalkan yang dibutuhkan yang dibeli, jangan menuruti keinginan kita. Keinginan kita banyak, pengen ini itu ya kan, tapi kebutuhan kita tidak seperti keinginan kita. Seperti itu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan besok. Kita akan bahas di minggu depan saja ya. Jadi kalian persiapkan saja materinya nanti. Baca-baca di rumah tentang sifat-sifat dari Umar bin Khattab, ya kan, sifat-sifat dari sahabat Rasul lainnya seperti Ali, seperti Abu Bakar, ya kan, seperti Tolha. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ada kesalahannya Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca kafaratul majelis. Sudah pada bisa kan? Sudah Bu. Bisa Bu. Oke, kita baca ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la